Mas, kamu makan makanan sembarangan ya? Baunya kayak nasi goreng, mie goreng, sama teh manis. Bu, tadi itu aku kelaparan, Bu. Teman-teman kantor aku beliin makanan buat aku. Ya udah aku makan aja daripada aku mati, Bu. Kamu harus makan sayuran ini, Mas. Kamu membantah perintah aku. Mie goreng sama nasi goreng itu nggak baik karena kandungan kalorinya yang tinggi, terutama karena penggunaan minyak dan lemak berlebihan, Mas. Kamu tuh harus bersihin kalori itu sekarang juga. Morning guys, sebelum aku mulai sarapan, aku mau kasih tahu salah satu suplemen diet yang selalu aku minum. Ini aman ya, tubuh kalian akan selalu terjaga. Ini produknya guys, jangan lupa coba ya. Belinya di toko Elisa ya. See you. Waktunya sarapan. Mas Hasbi mana ya? Kok dia belum kesini? Sarapan kali ini sehat banget. Bu, gak ada nasi sama lauk. Aku gak bisa kalau sarapan kayak gini. Kamu tahu kan pekerjaan aku itu apa? Mas, kamu harus ikut aku diet. Aku nggak mau ya kalau perut kamu itu gendut. Perut kamu tuh harus kotak, Mas, biar six-pack. Bu, yang ada kamu siksa aku. Masa aku cuma dikasih sepotong pisang sama air lemon? Mending makan nasi kuning di depan gang sana. Gak boleh, nasi kuning itu makanan gak sehat. Pokoknya kamu jangan makan makanan sembarangan. Kamu harus makan apapun yang aku makan. Nah gitu dong, ini baru suami penurut. Jangan lupa air lemonnya diminum ya. Kita diet bareng supaya perut kamu gak gendut. Iya, ini sama aja penyiksaan terhadap suami yang cari nafkah. Ngapain diet coba? Artis juga bukan. Pakai gaya-gayaan kayak gini, dasar wanita. Astagfirullah, Pak Hasbi. Bapak kenapa, Pak? Saya nggak apa-apa, Pak. Saya cuma kecapean aja, Pak. Kerjaan hari ini lebih banyak, makanya badan saya jadi lemes. Pak, kita ke kantin, Pak. Pak Hasbi kayak bukan kecapean. Bapak kayak orang kelaparan banget. Hahaha, masa kelaparan, Pak? Saya udah sarapan kok, Pak. Malahan sarapan saya tadi pagi nikmat banget, Pak. Pak Hasbi malah lapar, Pak. Kenapa nggak izin dulu? Kantor kita nggak sekeras itu, Pak. Kantor kita masih bisa toleransi ke karyawannya. Betul, Pak. Jangan siksa diri Bapak. Kerjaan tunda aja, Pak. Lebih baik isi perut dulu. Yang penting itu perut kita. Kerjaan belakangan, Pak. Bapak lupa, sore nanti kita mau ada meeting. Mari, Pak. Saya beliin makan. Saya gak mau rekan kerja saya menyiksa diri kayak gini. Mari, Pak. Pak Hasbi, kalau boleh tahu, Bapak itu kenapa sih? Bapak bohong soal sarapan itu ya? Bapak makan udah kayak orang kelaparan, Pak. Hehehe, maaf, Pak. Saya emang bohong. Tiap pagi, saya itu nggak pernah ngerasain sarapan dengan nikmat, Pak. Kenapa gitu, Pak? Coba langsung ke intinya aja, Pak. Saya itu ikut diet sama istri saya, Pak. Dia maksa saya diet bareng. Katanya supaya perut saya ini gak gendut. Tiap pagi saya cuma makan sepotong pisang sama minum air lemon. Makan, Pak. Jangan nurut-nurut banget, Pak, sama istri mah. Apalagi kalau soal diet gini. Jangan deh, Pak. Nanti Bapak kelaparan kayak tadi, Pak. Hahaha. Iya, Pak. Saya mau ke toilet dulu ya, Pak. Perut saya gak enak banget. Mungkin karena kebanyakan makan nasi goreng kali ya. Astagfirullah, Pak Hasbi. Bapak kenapa lagi, Pak? Aduh, perut saya sakit, Pak. Mungkin karena saya makan banyak, Pak. Jujur, Pak, saya nggak pernah makan sebanyak tadi. Makanya saya ngerasain sakit di perut saya. Pak, kalau disuruh ikut diet, jangan mau ya, Pak. Pekerjaan kita ini berat, Pak. Iya, Pak, saya akan menolaknya. Perut aku ini harus rata, gak boleh ada lemak sedikit pun. Aku juga punya body impian. Body aku ini harus body goals. Mas, kamu harus makan ini ya. Makan malam kita yang sehat Mas, kamu makan makanan sembarangan ya? Baunya kayak nasi goreng, mie goreng, sama teh manis.
Bu, tadi itu aku kelaparan, Bu. Teman-teman kantor aku beliin makanan buat aku. Ya udah, aku makan aja daripada aku mati, Bu. Kamu harus makan sayuran ini, Mas. Kamu membantah perintah aku. Mie goreng sama nasi goreng itu nggak baik karena kandungan kalorinya yang tinggi, terutama karena penggunaan minyak dan lemak berlebihan, Mas. Kamu tuh harus bersihin kalori itu sekarang juga. Hue. Bu, aku nggak bisa makan ginian. Makanannya nggak akan bisa masuk ke perut, Bu. Telan, jangan sampai gak ditelan. Kalori dari makanan berat tadi itu harus hilang. Perut kamu bisa gendut. Oh my god. Mulai hari ini, uang jajan kamu aku sita. Bu, kenapa harus diet sih? Aku nggak suka aku diperlakukan kayak gini. Emangnya kenapa kalau perut Mas gendut? Kamu malu ya, Bu? Bukannya malu, kita itu harus hidup dengan gaya hidup sehat, Mas. Makan makanan sehat. Udah, kamu itu nurut aja ya. Habis ini jangan makan apa-apa. Kamu mandi, lalu langsung tidur. Semangat suamiku. Semangat, maneh we sorangan, da urang mambung. Kenapa kepala ini tiba-tiba pusing ya? Pasti gara-gara aku cuma makan sepotong pisang tadi pagi. Aduh, kepala aku sakit. Kenapa jadi sakit gini ya? Astagfirullah, Pak Hasbi, bangun Pak. Bapak masih bernafas kan Pak? Harus ya Pak, kalau enggak bisa berabe Pak. Bu RW, ya pasti masih lah Bu. Tuh, lihat aja perutnya. Pak Hasbi masih bernapas. Lihat baik-baik Bu RW. Lapar, saya lapar. Tolong kasih saya makan. Saya lapar, perut saya sakit. Lapar? Bapak belum makan Pak. Tapi kita nggak bawa makanan. Kalau mau ayo ke rumah saya. Iya, saya lapar. Kepala saya pusing. Saya mau makan dengan layak, Bu RW. Bu Omat. Ini kok bisa kelaparan? Bapak kan kerja kantoran. Udah pasti duit Bapak banyak. Saya jadi bingung deh. Saya dipaksa ikut diet sama istri saya, Bu. Saya nggak bisa nolak karena semua masakan yang dia bikin itu khusus buat orang diet. Jadi saya makan aja. Astagfirullah Pak, ke rumah saya Pak. Saya masak makanan enak. Bapak kelihatan gak sehat Pak. Terima kasih tawarannya, Bu. Tapi saya nggak bisa karena istri saya bakalan tahu kalau saya makan makanan yang sembarangan. Waduh, Bu Sima kejam ya. Padahal dia punya suami kerja keras gini, tapi malah dipaksa diet. Jahanam. Guys, siang ini aku sama suami aku mau makan. Kita makan sayuran brokoli mentah, timun potong, sama biji-bijian. Semua ini bagus untuk diet guys. Jadi aman ya, karena semuanya alami. Gimana sayang, sayurannya enak kan? Sayuran ini khusus untuk orang diet ekstrim kayak kita. Gak enak, sayurannya hambar. Mana bawa obat lagi? Norak deh, itu sayuran emang khusus kita mas. Kita harus jaga makanan kita. Jangan sampai kamu nyolong makan makanan yang kalorinya tinggi ya. Maksa banget sih. Aku gak akan ikutan diet kayak gini lagi. Aku selalu kelaparan, Bu. Kenapa kamu gak pernah ngertiin aku sih? Ini makanan paling enak, paling sehat untuk tubuh kita. Teman-teman juga ikut cara aku ya. Karena menjaga lingkaran perut kita itu penting, biar nggak buncit. Bohong, jangan percaya. Kalian bisa kelaparan kayak saya. Jangan dengerin ya guys. Suami aku itu emang ngomongnya nggak jelas. Jangan takut, bantu tubuh kalian pakai suplemen yang aku jual ini ya guys. Diam ya, kamu makan aja mas. Jangan ikut ngomong kayak tadi. Cepet makan, sore nggak usah makan dulu. Makannya nanti aja, jam 7 malam. Nih, lihat, aku makan nih. Buka mata kamu, selebar mungkin, Bu. Bagus. Ini baru suami yang nurut sama istri. Mas, kita sarapan seperti biasa lagi ya. Kamu jangan nolak. Kalau berani, aku bakal bejek-bejek kamu mas. Iya. Itu setoran awal saya ya bu. Harus jujur karena duit itu segalanya. Sudah pasti dong. Kapan sih saya mengkhianati arisan ini? BTW, pinggang Bu Sima kok makin tipis Bu? Iya iyalah harus. Penampilan itu segalanya bu. Saya nggak suka ya perut saya gendut kayak kalian berdua. Lebih baik kayak gini sih. Soalnya bisa bebas makan, minum apa aja. Contohnya ini, Bu Sima nggak bakal mau minum kan? Wow,
Ini ibu-ibu yang maksa suaminya ikut diet ya. Tega banget sih Bu. Padahal suaminya itu pekerja keras Bu. Pinter, Pak Hasbi pernah jatuh karena kelaparan Bu. Ibu nggak kasihan. Gimana mau kasihan? Bu Sima aja nggak peduli sama kesehatan Pak Hasbi. Kalau peduli, dia nggak akan biarin Pak Hasbi kelaparan. Makanan itu racun, bikin tubuh kita jelek. Makanya harus dikontrol. Kalau nggak dikontrol, bisa kebobolan. Orang diet itu udah pasti kelaparan. Dan itu sangat wajar, karena porsi makan kita itu berubah. Udahlah, jangan lebay. Nanti juga terbiasa kok. Ini baru permulaan. Nanti dietnya lebih ekstrim lagi. Siap si paling diet. Nih cowok lemes banget sih. Pasti dia circle-nya si orang pembawa gibah nih. Tubuh aku semakin lemes ya. Aku kayaknya nggak punya apa-apa. Mau beli makanan, tapi uang jajan malah disita. Apa dia malu ya kalau aku gendut? Berarti kalau iya, Sima nggak nerima kekurangan aku dong. Pak Hasbi, kenapa lagi Pak? Bapak nggak dengerin apa kata saya Pak? Saya dengerin Pak, tapi istri saya lebih ngotot daripada saya Pak. Ngotot balik Pak, ngapain lemah kayak banci gini? Emangnya Bapak nggak menderita Pak? Saya aja miris liatnya. Tubuh Bapak mulai kurus Pak. Dimakan ya Pak, saya takut tangan Bapak patah, soalnya kecil banget Pak. Ini gak wajar nih, pasti dietnya ekstrem banget. Soalnya kalau diet ala-ala artis gak mungkin separah ini. Iya bener Pak Hasbi, habisin semua makanan itu ya Pak. Jangan ada yang tersisa Pak. Kalau ada, saya nggak akan beliin Pak Hasbi makanan lagi. Iya Mbak, terima kasih banyak ya. Kalian selalu membantu saya. Ayo kita kerja Pak. Kasihan banget Pak Hasbi, dia menikah dengan wanita yang salah. Yang diet siapa? Yang kena dampaknya malah ke yang lain. Ayo Pak. Soal diet Bu Hasmi itu udah rame ya. Katanya di sosmed juga rame karena live dia dulu. Kalau soal itu kurang tahu Bu, saya jarang buka sosmed, saya sibuk ke pasar. Makanya buka Bu, supaya ibu tahu. Saya bersyukur banget karena istri saya nggak kayak Bu Sawami. Kalau saya jadi Pak Hasbi, saya langsung cerain istri saya. Pak, gak mudah melakukan itu bagi orang yang memang sudah cinta mati. Saya yakin Pak Hasbi gak pergi dari rumah karena kecintaan. Terus bisa aja Pak Hasbi yakin kalau Bu Sami bisa berubah. Itu Pak Hasbi, saya takut deh. Takut kenapa? Pak Hasbi bukan hantu. Tuh, dia aja bisa bawa motor. Bukan karena itu, saya takut Pak Hasbi terbang dari motor. Kalian gak lihat badannya sekurus itu? Ya Allah Bu, nggak boleh gitu Bu. Mana ada badan kecil naik motor terus terbang. Si ibu aneh-aneh aja Bu. Dipikir Pak Hasbi ini kertas HPS. Hahaha. Ya gimana ya? Dulu itu Pak Hasbi gemuk karena Bu Sami yang ngide diet. Pak Hasbi ke bawah-bawah. Oh, sepemikiran. Tapi kata-kata tadi terlalu jahat deh. Nanti dilembutin lagi kata-katanya supaya lebih enak. Oh, iya Bu. Maaf ya Bu Hati. Iya, gak apa-apa Bu. Makan buahnya sedikit aja, soalnya buah yang aku beli ini manis-manis banget. Kalau kebanyakan takutnya ngaruh. Perut aku kenapa kayak gerak ya? Terus gerakannya itu kayak ke belakang, kayak benda yang kepes gitu. Jangan-jangan perut aku kecilnya melebihi batas nih. Hah, perutku, kenapa perut aku kempes kayak gini? Mas, sini mas, lihat perut aku mas. Perut aku, apa yang terjadi dengan perut aku? Mas, gimana ini mas? Diet aku sia-sia dong mas. Sia-sia dari mana Bu? Itu tandanya diet kamu berhasil. Masa kamu ngeluh gagal gini? Aneh banget. Ini bukan hal yang wajar mas. Aku rasa ada yang salah. Ini terlalu kecil mas. Terserah kamu Bu, aku gak ngerti apa-apa. Ini kenapa? Aku kelihatan kurus banget. Ini bukan body goals, tapi lebih ke kurus kering. Ada yang beda sama pinggang Bu Sima. Kayaknya kecil banget ya. Bentuk tubuhnya juga aneh banget, gak enak dilihat. Iya bener, kepala gede, pinggangnya nggak ada, cuma ada seuprit, tangan kakinya pada kecil.
Ih, enak aja. Kata suami saya juga, diet saya ini berhasil. Makanya pinggang saya kayak gini. Kan tujuan saya diet emang pengen punya pinggang kayak gini. Ah, yang bener. Bilang aja kalau dietnya gagal. Kalau berhasil masih kelihatan seger, Bu. Panas, panas. Tolong. Aduh, perut saya panas banget. Bu, tolong, Bu. Waduh, ada apa ini? La ilaha illallah, tunggu kiris. Tinggi kiris. Aduh, apa? Tunggu kurus. Tinggi kiris. Aduh, apa sih maksudnya? Ya ampun. Jadi intinya tinggi kurus lah. Jadi ini hasil diet itu sempurna ya. Sampai-sampai nggak enak dipandang. Tidak. Kenapa tubuh aku kering kurus kayak gini? Ada apa ini? Tidak. Mana body aku yang dulu? Rasain tuh, Bu Sima tega biarin suami kelaparan. Sekarang perut ibu diambil cacing, daging ibu juga diambil cacing. Nikmati hidup dengan tulang-tulang itu, Bu. Wak, kayak lidi. Pasti ini karena doa suaminya. Makanya Bu, kalau mau diet ya sendiri aja, jangan ngajak orang. Ketahuan banget gak bisa nahan lapar, makanya ngajak orang. Gak mungkin. Masa cuma karena itu aku dapat ajam? Ini gak adil. Apanya yang gak adil? Dia gak sadar apa? Pak Hasbi tersiksa karena dia sendiri. Sini duduk Mas, kita sarapan bareng. Hari ini aku masak nasi goreng buat kamu. Dimakan ya, kamu kan suka banget sama nasi goreng. Bu, kamu beneran ngelakuin ini nih? Kamu nggak ada maksud atau niat lain kan? Gak ada Mas, sekarang aku sadar aku membuat kesalahan besar ke kamu. Coba aja aku gak ajak-ajak kamu buat diet, kamu gak akan kurus kayak gini Mas. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga ya Bu. Jangan aneh-aneh lagi ya. Tubuh kamu kayak bihun yang kering. Ini enak banget. Dari dulu aku pengen banget makan makanan yang kayak gini. Sekarang baru kesampean. Maafin aku Mas, sekarang aku bakal masakin makanan apapun yang kamu mau. Aku gak akan ngebatasin itu. Aku juga mau berhenti diet. Aku mau hidup kita normal kayak dulu Mas. Ya, aku setuju banget Bu. Ayo makan bareng-bareng Bu. Aku gak mau memaksakan gaya hidup pada orang lain lagi. Mulai dari ini, aku akan menyeimbangkan pola makan sehat aku sama Mas Hasbi. Aku gak akan menyiksa dia lagi. Aku akan memperlakukan Mas Hasbi dengan baik. Dari kejadian ini, aku sadar satu hal. Cinta dan empati jauh lebih penting daripada ukuran lingkaran pinggang. Cintai diri kalian ya. Jangan menyiksa diri kalian untuk berubah. Langsing ataupun gendut, kalian tetap sempurna di mata Tuhan.